Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya Karya dan beberapa yang di request. Pertama WG yang ditutup di harga 56 terkoreksi 16,41%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, WG kembali di bawah 60, itu tanda lemah. Jadi saat ini WG skip dulu. Wait and see kecuali dia balik ke atas 65. Gimana kalau yang sudah kebeli 5152, pertimbangkan stop loss atau ya silahkan hold kalau percaya dengan fundamentalnya. Karena kenapa? Karena infonya nanti 13 apa 12 saham BUMN dari berbagai sektor itu akan ditarik ke Danantara ya. Nah itu yang jadi sentimennya kemarin, makanya respon market bagus. Di grup Burnet Trader itu pas trade WG kemarin, dan di grup Burnet Trader itu dapat WG kemarin minggu lalu ya di 6765, pasang beberapa harga, stop loss di 63 dan target TP1 saya di 70 sampai 75. Tapi waktu itu ya udah dapat 5%, saya bungkus saja di 70. Ya lumayan. Coba Bapak Ibu lihat nih, jamnya jam 9:07 itu saya infokan. Setelah itu dari saya infokan itu waktu dia masih di 9796 dan sempat ke 9594, tapi setelah itu 12 menit atau 13 menit dia naik sampai 71. Itu lumayan ya. Jadi saya juga infokan saham Iris, jadi ya cuan bungkus. Nah itu, kalau tertarik join bersama Burnet Trader ya. Pokoknya ada saham-saham pilihan yang sesuai kriteria Bapak Ibu. Kalau mau big cap ada, untuk lapis 2 ada, lapis 3 high risk ada, tinggal pilih, disesuaikan aja ya. Dan ini kalau yang high risknya kemarin dapat dari WG itu lumayan ya. Siapa ngasih 12 menit atau 13 menit itu 5%. Dan saya infokan itu sahamnya belum naik ya. Jadi sahamnya sempat turun sampai 65, terus 64, habis itu baru naik 71. Tertingginya habis itu drop. Nah, itu waktu itu ya. Jadi sesuai plan, sudah dapat target 1 ya bungkus 5%, 6% kan harusnya bisa. Itu ya. Jadi itu aja untuk WG. Kalau saat ini di bawah 60 belum dulu, wait and see. Belum naik nih, berarti kemarin tuh hanya sentimen sesaat terus dia dibantai turun. Apakah minggu depan tarik naik lagi? Kita lihat minggu depan. Tapi di bawah 60 agak rawan WG. Lanjut. Witon yang ditutup di harga 76 terkoreksi 11,62%. Asing net sell. Kalau dibuka resmi Witon di distribusi, wait and see lah, karena jebol 80 ya. Agak dalam, iya agak dalam. Kecuali dia balik lagi ke atas 80, atau kalau masih yakin nekat nawar bawah sekalian. Harga sekarang kurang ideal, tapi ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau di 67, 69 tuh bisa. 64 buang, nggak perlu nunggu bawah, di 64 aja buang aja di tengah-tengah sini. Pokoknya kalau sampai 2 support jebol itu udah lemah. Mana support pertama nih? 80, terus support kedua di area 70 sampai 68. Jebol itu udah buang aja 66, 67. Ya. Coba kita lihat nawar kalau dikasih ya. Tapi disclaimer, kalau ada saham pilihan yang lain lebih menarik, mending skip dulu lah grup Karya. Ya memang bisa naik tinggi, tapi terlalu beresiko. Saya itu punya saham-saham pilihan. Kalau Bapak Ibu tertarik, itu saham-saham menarik ya, bisa join grup eksternal community Stockbit. Itu free. Yang penting saldo punya 10 juta dalam bentuk cash ataupun saham yang masih di hold, yang dalam bentuk saham itu minimal 10 juta, itu Bapak Ibu bisa join secara gratis di menu profile. Scroll ke bawah external community, masukkan kodenya R-nya besar, R41778 ya. Dan setelah join, kedepannya sebulan itu minimal transaksi beli akan tetap di grup. Kalau enggak ya Bapak Ibu saya akan notice atau beritahu. Kalau enggak bisa meningkatkan transaksi ya otomatis saya keluarkan di grup. Jadi itu aja. Kalau Bapak Ibu mau grup yang berbayar, silakan link tree di deskripsi. Itu untuk Witon lebih baik wait and see dulu. Nawar kalau mau di bawah, atau buy on breakout kalau tembus 80. Lanjut. Adi yang ditutup 3240 menguat 6,19%. Asing net sell.
Kalau dibongkar semuanya Adi, ada akumulasi tipis. Adi candle hammer terbalik, kalau saya agak rawan. Pada detektor terlihat netral, bisa rebound nih. Cuman kondisi seperti ini nih harus melihat respon market dulu ya. Kenapa harus melihat respon market? Ya kita lihat, tiba-tiba kita beli malah diguyur kan. Sekarang support kuatnya itu ada di 2210, 218, jebol itu gagal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau buy on koreksi, buy on weakness, ya ini buy on support, ya coba 226 sampai 220, 218, 216, 214 buang aja. Lemah lah. Gimana kalau dia nggak turun malah dia mau rebound di area atas nih? Ya itu caranya melihat dengan bid offer. Apakah memang ada buying power? Bagaimana cara menentukan belinya? Pas momentumnya itu Bapak Ibu pelajari di kelas scalping Borneo Trader. Kalau tertarik, link tree di deskripsi bisa. Ya mungkin di bulan Mei nanti saya akan buka kelas. Kalau join sekarang Bapak Ibu saya kasih video rekaman live Zoom waktu di bulan Maret. Nah itu Bapak Ibu juga langsung masuk di grup. Langsung kita bantu cari profit sambil Bapak Ibu belajar menguasai teknik. Yang saya ajarkan teknik bukan basic seperti buku aja ya. Seperti indikasi MACD, golden cross, cat ke atas ada potensi naik. Nah, nggak seperti itu, tapi lebih ke teknik, lihat bid offer, lebih real time ya. Itu. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Kalau menurut saya masih bisa naik nih, masih bisa. Cuman lihat respon market dulu ya. Itu aja dulu untuk Adi. Lanjut. PTPP yang ditutup di harga 304 menguat 4,82%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTPP akumulasi tipis. PTPP gagal ya. Kemarin di grup Borneo Trader di scalpingin PTPP lossnya cuma berapa? 4 poin. Beli 320, cut loss 316. Kenapa? Karena gagal naik. Bayangin kalau kami nggak cut loss, sekarang malah floating loss berapa tuh? 16 poin. Hampir 6%, 5% lebih kami floating loss kalau nggak stop loss. Nah, gimana cara menentukannya? Ya, sempat kami itu dibawa sampai 328. Tapi target jualnya agak tinggi ya. Sebenarnya kalau scalping profit tipis mungkin 2% dapat kemarin. Cuman karena targetnya kan 3 sampai 5% tuh. Ya kesalahan lah, karena waktu itu saya nggak lihat juga kok sepertinya lemah. Tapi waktu itu juga saya infokan plannya seperti apa, yang belajar. Jadi cut lossnya cuma 1% kami ya. 316 jebol buang ya, kena stop loss. Padahal di bawah naik sempat 2% lebih, nggak di TP ya. Ya itulah namanya manusia trader, kadang kita serakah kan, pengennya lebih 3%, 5%. Coba kalau cuman 2%, cari 1% harusnya bisa ya. Tapi saya waktu itu infokan kita pasang auto stop loss saja 1% lah ya. Kalau memang gagal udahlah. Karena saya melihat juga bid offernya, saya infokan juga seperti apa. Ya kalau kita pasang di harga BP takutnya digocek dia naik lagi. Ternyata dibawa turun akhirnya. Nah itu ya. Jadi biasalah cut loss 1%, tapi target kami scalping biasanya di 3 sampai 5%. Nah itu. Kemarin dapatnya di Brent tuh 3,5%. Gimana cara menentukan belinya? Nah itu Bapak Ibu belajar di kelas scalping. Ya nih, kalau saya ada infokan Brent cuan sebelum open market. Tekniknya langsung. Dan Bapak Ibu tinggal melihat bid offernya. Bid offer juga saya ajarkan di live Zoom-nya. Tinggal saya bilang sahamnya sambil Bapak Ibu belajar screening. Nah itu. Jadi PTPP saat ini 280 support harus dijaga. Kalau koreksi ke situ harusnya ada pantulan sedikit lah, dead cat bone lah. Kalau memang nggak mampu kuat naik, ada dead cat bone di 280. Kita lihat PTPP. Lanjut JSMR yang ditutup di 3.980 terkoreksi 2,45%. Asing net buy. Kalau di debokar semuanya JSMR akumulasi. JSMR mudah-mudahan nggak jebol berapa nih. JSMR sih kita tawar aja ya, 3.800 saja. Kita lihat 3.800 kalau ada koreksi cukup dalam terus spek buy. Bukan 3.800 nih, tapi 3.850 aja. Jebol 3.850 buang aja lah. 3.810, 38 itu. Kemana arah JSMR? Kalau pandangannya coba lihat time frame weekly-nya.
baru breakout ya, volume kecil. Tapi lumayan lah, bisa bilang ini harusnya bertahan ya di atas 3850. Monthly-nya bullish engulfing, walaupun nggak sempurna tapi dia membentuk higher low. Jadi oke lah, ada peluang. Menurut saya ada peluang tembus 4000 lagi, target terdekat ya 4200. Ada peluang 5% kenaikan di awal April. Disclaimer, minggu depan ya, bukan awal April kan minggu ini. Itu untuk JSMR. Menarik kalau tembus 4000 harusnya minimal 4200 bisa disentuh. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Crash yang ditutup di 119 terkoreksi 9,84%, asing net sell. Albokarnya crash akumulasi tipis. Crash jangan jebol 115, itu EMA 200-nya. Ya, jebol itu buang aja dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke 108, 105. Atau lihat respon market aja dulu minggu depan. Kalau crash saya lebih wait and see. Ya, itu untuk crash saat ini. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli ya 113, kalau mau pertimbangkan stop loss silahkan stop loss. Jikon yang ditutup terkoreksi 7,89% ke harga 70, asing net sell. Kalau broker semuanya Jikon di distribusi. Jikon, aduh skip dulu lah ya. Wait and see. Kalau mau nawar di 67, 66, 64 buang. Daripada maksa skip. Gimana yang nyangkut ya sabar. Lagi belum musimnya lah untuk saham konstruksi ya. Jadi ya sabar-sabar dulu. Di Jikon juga masih di dalam downtrend channelnya. Ya, itu aja dulu untuk Jikon, lebih wait and see. Kalau berminat bener ada feeling, ya coba tadi nawar di 68 sampai 66, 64 buang. Jikon. Lanjut. BDKR yang ditutup di harga 133 terkoreksi 5%, asing net sell. Ada bekerjanya BDKR akumulasi tipis. BDKR skip dulu lah ya, nggak menarik. Yang seperti ini nih nggak menarik. Lama setis di atas malah dibawa turun. Kalau yang kebeli nih ya, menurut saya untuk yang kebeli 127 buang aja lah, pejam mata. Kalau baru beli harga sekarang ya, kalau harga-harga nyangkut 200 ya kembali ke masing-masing lah. Tapi ini pandangan saya untuk yang baru-baru beli di area 140, 139 sampai 130, 127 buang aja. Kalau jebol pejam mata, buang atau pindah ke Big Bang. Yang minggu ini, yang minggu depan itu akan kumdet dividen ya. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu akan kumdet dividen minggu depan. Nah, itu lebih menarik lah daripada nyangkut di saham seperti ini. Mending nyangkut di Big Bang, potensi dividen plus capital gain, mudah-mudahan ya. Jadi saat ini belum, kalau yang belum punya jangan, wait and see, nggak menarik ya. Memang ada potensi bisa technical rebound karena udah 2-3 hari ini sideways, bisa rebound tapi rebound terbatas, cuman bungkus saja lah. Atau buat trading plan misalnya stop lossnya di 127, terus target profit 150 160 ya silahkan. Itu untuk BDKR kalau saya banyak saham pilihan yang lain lebih menarik daripada BDKR. Saham terakhir Simil yang ditutup di harga 416 menguat 12,43%, asing net sell. Kalau bekas mainnya Simil di distribusi. Markup tapi distribusi ya. Saat ini 400 support harus dijaga. Targetnya kemana nih? Cuman distribusi ya nih. Yang beli ya kebanyakan juga bukan broker retail. Bisa naik lagi nih. Target minggu depan 450. Disclaimer ya, support minornya 400. Silakan kalau Bapak Ibu berminat. Untuk Smil, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume lumayan. Rejection nih, coba time frame bulanan. Bulanannya bagus. Volume juga meningkat. Mestinya sih masih ada tarikan ke atas lagi. Yang 450 itu. Cuman harga sekarang tergantung Bapak Ibu ya, bagaimana melihat kondisinya. Seperti itu aja. Untuk Smil, peluang besar melanjutkan kenaikan. Tapi disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader.
Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.